Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini, mari kita kembali mendengar firman Allah. Dan kita bersyukur bahwa firman itu selalu dan baru kita nikmati bersama-sama. Jadi di pagi hari ini mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, tema firman Tuhan di pagi hari ini tentang tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Alkitab berkata, sesungguhnya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada yang dapat kita temukan di dunia ini satu kepercayaan pun selain Yesus yang bisa berkata seperti ini. Engkau dan saya adalah pribadi yang benar-benar Tuhan fokuskan untuk Dia pilih. Bahkan sebelum dunia ada, tetap ada perencanaan bahwa kita adalah ditetapkan Tuhan untuk dipilih secara pasti. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan dikatakan kembali, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ketika kita dipilih oleh Allah, sesungguhnya inilah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tetap ada sesuatu yang Dia taruhkan dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan anak gampangan, apalagi bukan anak sembarangan. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikatakan supaya menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan di saat-saat ini jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa saya nggak ada potensi. Saya nggak ada satu perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya sehingga saya nggak bisa memberikan buah. Bukan soal itu Bapak Ibu. Apapun potensi kita, apapun yang kita jalani di hari-hari ini, ingat kita hidup karena nafasnya Tuhan dan kita hidup karena hembusan nafas Sang Ilahi. Ketika hembusan nafas Sang Ilahi kita terima, disitulah kita bisa berperkara karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya katakan tadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, wow, kita spesial di hadapan Tuhan karena Tuhan khususkan kehidupan kita. Kalaupun kita belajar dari ilmu pengetahuan alam, hanya manusialah yang punya roh. Hewan gak punya roh. Mungkin memang mereka punya jiwa, ada tubuh juga, ya, tapi hewan gak punya roh. Makanya ketika Allah hembusin nafasnya dalam kehidupan kita, disitulah kita terima kehidupan. Kehidupan yang diwarnai oleh pembelaan Tuhan. Kehidupan yang diwarnai oleh kuasa Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu, saya katakan tadi, gak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Engkau adalah pribadi yang saat ini, sadar atau tidak sadar, engkau adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Tadi dikatakan dalam Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku. Justru karena Allah lah yang memilih kita, Allah tahu ketidakkuatan kita. Allah tahu ketidakmampuan kita. Bapak Ibu, siapa sih kita di hari-hari ini? Tidak ada arti tanpa Tuhan. Justru ketika Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Dia sebagai Allah Immanuel, Dia menyertai, Dia membekali. Ingat, Dia membekali, Dia memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Engkau ada di hari ini untuk menyampaikan, untuk membawa pesan kedamaian kepada banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, bukan menjadi satu pribadi yang membawa malapetaka mungkin bagi banyak orang. Bukan membawa kekecewaan bagi banyak orang.
Tapi Engkau adalah pribadi-pribadi yang diutus Tuhan, membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kepenuhan, kabar kelepasan, ya, kabar kelegaan. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, di pagi hari ini, berapapun usia kita, ya, jangan pernah merasa saya sudah lanjut usia, kemudian tidak ada apa-apanya, tidak. Tapi justru dalam usia keemasanlah rencana dan janji Allah tetap akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ada mungkin orang-orang yang kita temui sedang ada dalam keterikatan dalam perkara-perkara buruk, ya. Kemudian mungkin mereka itu merasa tidak ada satu kepastian dalam hidup mereka. Tapi izinkanlah Bapak Ibu, di pagi hari ini firman Allah yang kita dengar itu adalah firman Allah yang juga untuk orang lain, yang membawa pesan kabar damai, membebaskan bagi banyak orang. Ingat, doamu adalah doa yang berkenan, doamu adalah doa yang ketika fokus kepada Tuhan, itulah salah satu cara untuk Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar bagi orang di sekelilingmu dan keluargamu yang ada bersama-sama dengan Engkau. Amin, puji Tuhan. Di pagi hari ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Terima kasih sebab bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau ada bagi kami, ya Tuhan, dan terima kasih Engkau menganggap kami sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan kasihi, sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan sayangi. Dan kami siap, ya Tuhan, terima sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami terima dengan iman, ya Tuhan. Bawa kami, mampukan kami Tuhan untuk terus ada dalam ketetapan percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Dan kami boleh terus Tuhan membawa firman Allah, membawa kabar baik ini Tuhan. Sampai setiap telinga mendengar, sampai setiap hati percaya, sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, ya Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Allah pasti akan terjadi kepada siapapun yang mendengar dan siapapun yang menerima firman itu sebagai iman mereka. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Diberkatilah bangsa negara kami, gereja lokal kami Tuhan, semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung dalam gereja lokal maupun antar denominasi gereja, ya Tuhan. Diberkatilah kami sebagai tubuh Kristus, sebagai pembawa-pembawa panji kemenangannya Tuhan, sebagai pembawa kabar baik. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan tumbuhkan kembali pengharapan mereka, yang sedang mengalami iman seperti tembok roboh Tuhan kokohkan kembali, bangun kembali iman mereka, sehingga Tuhan mereka boleh didapati sampai kesudahan alam mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.